Hai, dan kembali lagi di Autonet Max dengan Audi. Dan kemarin setelah Hillsat membahas VF6 dan CE34, kali ini di depan gua ada VF5. Ini adalah satu dari dua mobil yang akan masuk under brand baru dari Vietnam. Yes, ini adalah VinFast VF5. Kalian mau tahu detailnya? Cek video ini. Dari segi eksterior, ini kelihatan jauh lebih compact dibandingin si VF-i34. Tapi baik lagi ya, tetap dengan elemen-elemen desain atau garis-garis desain khas mobil-mobil VinFast. Dia tetap ada garis V-nya itu, terus lampunya juga dia model-model bertumpuk. Sekilas mengingatkan gue sama Hyundai Kona ya, yang waktu generasi awal lampunya kayak gini. Tapi di sini di blackout semua. Jadi dia konsepnya adalah dia city car atau crossover, tapi SUV gitu loh. Jadi ini semua kelilingan dibikin hitam material color semua, termasuk ke samping-sampingnya. Kita lihat dari bagian sampingnya dulu. Di sampingnya dia profilnya khas kayak crossover mini, agak membulat, agak bulky gitu. Di sini sudah ada charging port dan charging portnya bagus, sudah CCS2. Jadi ya basically dia sudah ready dengan pasar Indonesia. Jadi nggak pakai charging port yang aneh-aneh, yang bikin susah kalau ngecas. Dan artinya juga kalau pakai CCS2 ini, dia sudah siap dengan fast charging DC. Di bawahnya, lucunya lagi, mobil segede gini dia pakai ban 16 inci ukurannya. Tire sendiri atau bannya sendiri dia pakai 19195, profilnya 60 dan 16 inci tapi pakai dop. Bingung kan? Gue juga bingung. Kenapa nggak alloy wheel? Tire resistant, wind resistant, nggak tahu lah. Cost resistant mungkin bisa jadi. Tapi yang pasti tampilannya jadi culun sih sebenarnya sih gara-gara dia pakai dop. Andai saja dia pakai alloy wheel. Tapi ya buat modif jadi enak. Masih dari sampingnya sendiri kalian lihat dia kayak agak-agak mirip kayak apa ya namanya ya? Chevrolet Spark, terus apa namanya tuh? Aveo dan kawan-kawan. Jadi agak membulat tapi di belakangnya tuh ada tarikan-tarikan garis kayak gini. Mengingatkan gue sama Nissan Magnite sih kalau gue bilang sih. Apalagi merahnya juga mirip. Moga-moga aja nasibnya nggak kayak Nissan Magnite. Nah sudahlah, ya udah. Pokoknya kita lanjut ke bagian belakang sendiri. Dia juga masih punya karakter khas VinFast-nya. Kita lihat lagi. Di bagian belakangnya, lagi-lagi karakter khas VinFast-nya terlihat. Dia masih ada kayak V-nya, stripnya di sini, tapi lampunya di sini semua. Entah kenapa mengingatkan gue sama kayak mobil-mobil Prancis kayak Renault dan Hyundai Kona lagi sih ya, jujurnya mirip-miripnya ya. Balik lagi, sayangnya di sininya dia kasih material color. Jadi mau kesan rugged, cuman jadi agak cheap dan plastiknya nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi ya baik lagi, for your information, ini adalah versi terkecil atau termurah atau terjangkau dari VinFast untuk pasar Indonesia. Sebenarnya ada satu mobil lagi yang lebih terjangkau lagi kalau di pasar Vietnamnya, VF3 yang bentuknya kayak FJ Cruiser tapi dibikin corok Q gitu loh ibaratnya. Moga-moga itu juga masuk sini. Tapi kita lihat aja dalamnya kayak gimana. Yuk, di bagian dalamnya gue cukup amazed ya dengan mobil segede gini, dia terasa cukup lapang. Dan ada dannya lagi. Beberapa tombol-tombolnya mengingatkan gue sama brand merek Jerman yang kebetulan ada di sampingnya. Yes, tombol-tombolnya di sini, termasuk di sini. Ini mirip banget dengan tombolnya BMW. Jadi sedikit for your information lah, sejarah sedikit. VinFast ini dulu waktu pertama kali bikin mobil itu dia kerjasama dengan BMW. Dia mengambil sasisnya BMW dan dia membuat mobil dari sasis F-nya BMW. Jadi ya a touch of Germany di dalam mobil ini masih cukup terasa. Untuk mobil yang sebenarnya masuk dalam entry levelnya si VinFast ini sebenarnya kualitinya nggak sampai gimana-gimana banget sih jeleknya gitu ya. Masih lumayan decent banget. Memang dia main plastik semua, setirnya masih cukup enak digenggam biarpun nggak ada lapisan kulit segala macem. Lagi-lagi seperti gue bilang tombol-tombolnya juga masih decent banget. Layarnya kecil ya di sini ya. Informasinya kecil, layar di sini juga nggak terlalu gede-gede banget, cuma dikasih aksen-aksen stylish gini kayak frame-frame seperti ini. Dan cenderung dia agak driver oriented, agak miring ke arah kita, sisanya clean. Gue demenin sisanya clean. Di sini cuma ada tombol power, hazard, kunci pintu, tombol transmisi RND-nya doang sih, nggak ada P-nya di sini. Yang bentuknya knob, cuman ada beberapa hal yang agak out of place. Contoh, power outletnya Y gitu loh, ditaruh di sini gitu. Jadi kalau ada colokan apa-apa kayak di tangan lu gitu kan baratnya. USB juga harusnya kayak dikasih casing lebih bagus, dan tombol si lampunya ini kalau menurut gue bisa dibikin lebih stylish lagi, lebih terintegrated lagi daripada cuman kayak aftermarket nemplok gitu aja. Tapi ya hey, again, mereka baru pertama kali bikin mobil, jadi semua ini masih bisa dimaafkan.
Nah, di belakang ini baru kita terlihat bahwa ini adalah sebuah mobil EV atau mobil elektrik. Karena kenapa? Karena lantainya tinggi banget. Kalau di depan itu ergonominya masih bagus, di belakang ini lantainya terlalu tinggi. Karena baterainya cenderung di bagian belakang. Jadi postur gua 174, headroom sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kaki nggak tersupport dengan baik sama sekali di sini. Ini nggak ada tahanan sama sekali. Dan kalau kita lurusin kakinya juga, ini sempit banget. Tadi ini posisi duduk gua, ini benar-benar nggak dapat kakinya, biarpun legroomnya sebenarnya masih rada lumayan. Ya, balik lagi, ergonomi harusnya ada beberapa yang mereka bisa perhatikan di generasi-generasi berikutnya dari mobil ini. Oke, sekarang kita ngomong sedikit soal spesifikasi teknisnya. Dia pakai penggerak roda depan ya, motor listriknya ditaruh di roda depan, baterainya sendiri sekitar 31,6 kWh, motor listrik sendiri mampu menghasilkan sekitar 100 kW atau 130-an HP, dan torsinya 135 Nm. Berat mobilnya 1,2 ton dan range-nya dia mencapai 260 km. Standarnya yang di pengukurannya itu pakai WLTP, WLTP. Jadi bisa dibilang mungkin nggak bakal beda-beda jauh di aktualnya. Which is good ya kalau menurut gue ya. Karena dengan baterai 30-an tuh biasanya range tuh bakalan 200-an kecil. Bener nggak nanti ini mobil bisa 260-an? Kita harus test drive. Oh ya, sebelum gue tutup mobil ini, bukan mesinnya ini. Di mobil ini dia masih di sebelah kiri. Jadi bukti bahwa ini adalah mobil generasi awal dari VinFast yang dipindahin dari setir kiri ke setir kanan. Karena kalian tahu ya, Vietnam itu setirnya kiri dan mereka itu jualan di Amrik banyakan. Di Amrik juga sama-sama setir kiri. Untuk setir kanan, ini baru prototipe awal dibuat khusus untuk pasar setir kanan. Sekarang kita ke flagshipnya mereka, CVF7. Levelnya beda banget. Yuk! Nah, ini adalah CVF7. Ini adalah flagshipnya saat ini ya dari VinFast untuk pasar Indonesia. Ini bentuknya SUV, crossover sekitar 4,5 meter, segmen C lah ibaratnya. Setara sama mungkin kayak Subaru Crosstrek atau kayak apa ya, kereta atau yang lain-lain lah ibaratnya lah. Bentuknya sih, desainnya sih bener-bener beda banget. Lagi-lagi, karakter desain VinFast yang masih ke bawah, garis-garisnya itu untuk membentuk V-nya itu juga masih terlihat. Cuman ini tampil jauh lebih futuristik dan modern. Gak heran. Karena desainnya sendiri dia dari Torino Design, dari Italia. Biarpun yang desainnya katanya orang Korea. Jadi ini ada napas Korea, ada napas Vietnam, ada napas Indianya. Bener, napas Indianya. Karena Torino Design dan Pininfarina segala macam rumah desain itu rata-rata dipunyai sama Mahindra. Gado-gado. Nah, kalau kalian lihat depannya juga, dia banyak detail-detail yang menarik ya. Kayak ada air dam-nya di samping itu beneran bolong kayak buat ngedinginin cakram atau rodanya sendiri. Garis-garis depannya layering-nya juga bikin dia mobilnya kelihatan lebih lebar dan lebih apa ya, stance-nya bagus lah ibaratnya. Dan kalau kalian lihat ke samping, modern banget. Dia clean, tarikan garisnya juga halus, biarpun tegas. Dan dia sudah pakai model flash handle. Jadi handle-nya agak kumpet, tinggal diginin doang masih ditarik. Memang bukan elektrik ya, cuman buat dari segi desain ini keren banget. Untuk rodanya sendiri gede banget, dia pakai ukuran 20 inci, bannya profilnya 245/45 dan unik ya, khas-khas mobil listrik untuk mengurangi resistance anginnya, hambatan anginnya, dia pakai kayak cover-cover lagi di sininya dari plastik. Biarpun overallnya metal, overall desainnya sebenarnya dia alloy wheels. Terus kalau ke atasnya lagi, dia juga sudah dilengkapi dengan charging port. Dan lucunya nih, ini balik lagi, ini mobil prototype, dia masih pakai CCS1 untuk charging portnya. Jadi kembali lagi, mungkin tadi gue udah ngomong sedikit ya, mobil-mobil dari VinFast ini rata-rata itu buat setirnya atau dibikin untuk market-market dengan setir kiri. Nah, untuk pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Thailand, Malaysia, dan lain-lain, mereka baru saja mengkonversi mobil ini menjadi setir kanan. Jadi dalam-dalamnya sebenarnya masih agak berantakan, jadi kita nggak boleh masuk dulu. Mungkin nanti setelah versi Mass Pro-nya sudah jadi, kita bisa ngeliat. Tapi kalau kita lihat sedikit dari jendela, kelihatan banget levelnya CVF7 ini bener-bener beda banget. Penggunaan kulit, penggunaan material-materialnya, soft touch-nya, dan desainnya juga membuat dia kesannya kayak mobil mahal, kayak mobil luxury. Kita bisa lihat dari sini. Oke, sedikit informasi setelah kita lihat CVF7 ini. Jadi di Vietnam sendiri, VinFast itu terkenal dengan dua pilihan pembelian mobil. Satu itu mobil dibeli dengan baterainya, kita tinggal pakai biasa aja. Yang satu lagi mobil kita beli tanpa baterainya. Bukan baterainya dicopotin, bukan. Maksudnya adalah baterainya kita harus langganan lagi atau subscription lagi. Jadi kita bayar langganan baterainya itu sesuai dengan jarak tempuh yang kita mau pakai. Contoh, misalnya kita bayar 1.700.000 untuk 3.000 km. Nah, setelah 3.000 km kita nggak bayar lagi, baterainya akan di-lock, kita nggak bisa pakai mobilnya.
Apakah sistem yang sama itu akan dibawa ke Indonesia oleh VinFast? Kita lihat saja nanti. Oke, mungkin itu aja detail-detail dari VF5 dan VF7 yang akan dibawa di pasar Indonesia. Tapi baik lagi, mobil-mobil ini masih prototype ya. Jadi nggak sabar untuk melihat versi final production-nya atau versi mass pro-nya dari mobil-mobil ini. Baik lagi, kita akan melihat mobil-mobil ini mungkin mengaspal di jalanan Indonesia dalam waktu beberapa bulan ke depan. Dan kita berharap VinFast Indonesia juga bisa membawa sesuatu yang berbeda untuk pasar Indonesia. Entah itu paketnya, entah itu harganya, entah itu produknya, entah itu kualitasnya. Kita lihat saja nanti. Balik lagi, semakin banyak brand yang bersaing di pasar Indonesia, konsumen yang makin untung. Karena harga akan makin kompetitif dan marketnya semakin ramai. Thank you udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, klik like, saran, komen, monggo, tekan tombol lonceng untuk tahu video-video, notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Dan thank you udah nonton. Bye-bye.